semuanya dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah dari Kota Salatiga. Mari kali ini kita membuat video pembelajaran dari PowerPoint langsung ya, tanpa aplikasi. Menurut saya ini adalah lebih cepat, sehingga kita dalam membuat video itu nggak ribet, langsung menjadi video, bisa langsung kita ubah menjadi MP4 dan langsung upload di YouTube, atau langsung bisa digunakan untuk pembelajaran siswa kita. Yuk kita mulai ya. Kita buka PowerPoint yang akan kita jadikan itu ya, yang akan kita jadikan video pembelajaran. Misalkan saya ingin membuat ini video pembelajaran mengenai ini ya, reproduksi pada tumbuhan ya. PowerPoint ini karena ini hanya contoh, sengaja saya hanya mengambil 12 slide saja. Saya akan mengambil bagian kecil dari materi sistem reproduksi pada manusia, hanya pada bagian awalnya saja ya. Ya, bisa langsung kita mulai. Nah, untuk memulai dalam pembuatan video, kita bisa membuatnya per slide atau langsung ya. Kalau per slide nanti kita bisa klik ini ya, record slideshow. Cuma kalau ingin langsung, kalau saya sendiri pribadi, saya lebih suka langsung ya. Tapi kalau mau per slide ya nanti bisa kita cobakan. Tapi untuk kali ini saya ingin membuat ini ya langsung menjadi video keseluruhannya saja, biar cepat selesai. Nah, kita klik file. Kemudian di sini ada save and send ya. Kita klik juga ini ya. Kita klik save and send. Kemudian di sini ada create a video. Nah, kita klik create a video, create. Nah, di sini nih gunakan recorded waktu merekam dan juga narasi suara ya. Nah, saya ingin menggunakan ini ya. Menggunakan ini, langsung kita klik. Nah, ada dua pilihan. Preview timing and narasi atau record timing and narasi. Karena saya ingin merekam ya, otomatis saya klik record timing and narration ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya. Nih, slide dengan animasi timing atau narasi dengan laser pointer. Yang jelas sini dua-duanya saya pilih. Saya akan memulai merekam ya. Start recorder. Nih, kita mulai. Nah, bisa dimulai ya. Materi reproduksi pada manusia, yaitu materi kurikulum 2013 kelas 9 SMP, oleh saya Siti Umi Fitriah, guru IPA Espansa ya, atau SMP Negeri 8 Salatiga. Untuk kompetensi inti yaitu KI 1, menghargai menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara selektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Kemudian untuk kompetensi dasar yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Untuk indikator pencapaian kompetensi kami hanya mengambil 3 saja ya, yaitu mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran selaras dengan indikator pencapaian tadi, yaitu yang pertama, dengan melihat tampilan gambar atau animasi di PowerPoint, peserta didik dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis maupun meiosis. Dan yang terakhir, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini itu sebenarnya ini ya. Ini semuanya yang akan kita pelajari di sistem reproduksi pada manusia. Cuma memang untuk bahan kali ini saya cuma mengambil di pembelahan sel itu awal dari ini ya, sebelum reproduksi ini. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu ini. Selain tujuan, itu ada alat reproduksi, ada proses reproduksi, dan PMS ya, premenstruasi sindrom ya, berisi dengan penyakit-penyakit itu ya, penderita PMS. Nah, kita langsung aja sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, yaitu tentang pembelahan mitosis dan meiosis ya. Untuk pembelahan sel itu memang dibagi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk cirinya sendiri adalah ini, terjadi pada waktu pembentukan sel tubuh. Jadi mitosis itu pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Hanya mengalami satu kali pembelahan nih, dari satu membelah jadi dua ya, satu kali pembelahan. Sedangkan meiosis 2 kali pembelahan nih ya, membelah jadi 2, kemudian masing-masing akan membelah lagi jadi 2 ya. Jadi 2 kali pembelahan secara berturut-turut, kemudian menghasilkan 2 sel baru. Hasil akhirnya itu 2 sel. Sedangkan ini adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4 sel yang meiosis ya. Kemudian yang 4, jumlah kromosom pada masing-masing sel anak sama dengan jumlah kromosom pada sel induk. Kalau ini N ya, ini juga N ya. Sedangkan ini 2N menjadi N ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan fase atau tahap pembelahan sel ya. Untuk mitosis itu ada interfase, fase istirahat. Pada fase ini kromosom dalam inti sel akan mengalami duplikasi, penggandaan ya. Kemudian ada profase ya. Kromosom tampak diselubungi inti yang mulai menghilang. Metafase, anafase, dan telofase. Untuk gambarnya adalah ini ya. Kita lanjutkan. Sedangkan ini ya, untuk lebih jelasnya lagi, pada tahapan profase dengan ciri seperti ini, nukleus dan nukleolus menghilang dan sebagainya, terjadi crossing over pada meiosis nih ya. Kemudian metafase, kromatid berkumpul di bidang ekuator nih. Anafase, kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda setelah berkumpul di tengah, kemudian masing-masing menuju ke kutub yang berbeda. Kemudian di telofase, kromatid berubah menjadi kromatin, dan inilah ini terakhir sitokinesis, pembagian sitoplasma sehingga terbentuklah 2 sel anak yang identik. Cairan selnya terjadi pembagian menjadi 2 ya, secara adil terbentuk 2 sel anak. Nah, proses meiosis dan mitosis itu itulah yang akan terjadi di tubuh kita ya. Saya ulang sekali lagi, kalau mitosis itu pada sel tubuh itu di mana? Ya ujung rambut sampai ujung kaki kecuali sel kelamin. Sedangkan pada meiosis itu terjadi pada kelamin. Kelamin hubungannya dengan reproduksi yaitu pembentukan sperma, namanya spermatogenesis ini ya. Yaitu ini dimulai dari spermatogonium ya, matang membentuk spermatosit primer, kemudian membelah ini 2 ya, spermatosit sekunder,
masing-masing membelah lagi menjadi 2 spermatid dan jadilah sel sperma dengan ciri ini ekornya panjang ya. Sedangkan pembentukan sel telur namanya oogenesis dari kata ovum ya. Ini hampir sama dengan sel sperma, bedanya di sini. Kalau sel sperma tadi kan dihasilkan 4 sel yang fertil atau subur. Kalau sel telur kebalikannya, yang subur hanya 1, yang fertil yang bisa dibuahi hanya 1, sedangkan yang 3 ini adalah steril atau mandul atau biasa disebut polosit ya. Prosesnya sendiri sama, oogonium membentuk oosit primer, oosit sekunder, kemudian ootit dan ovum. Ovum hanya 1, yang 3 adalah polosit ya. Nah, untuk fertilisasi sendiri apa? Ketika sel telur matang, kedatangan sperma, namanya terjadi peristiwa fertilisasi atau pembuahan ya. Sperma yang ditampung dalam vagina selanjutnya bergerak melalui uterus menuju oviduct. Sementara itu umumnya sel telur yang dihasilkan itu hanya 1, sedangkan sperma itu antara 200 sampai 300 juta sel. Padahal yang bisa dibuahi hanya 1. Nah, ini ya, sel sperma bertemu dengan sel telur membuahi. Nah, ini terbentuklah zigot. Ya. Tuh. Oh iya, karena ini contoh hanya 12 slide saja. Ini ya. Terima kasih. Demikian tadi materi tentang pembelahan pada proses reproduksi pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, saya akhiri. Nah, ini selesai. Kemudian ini sudah selesai ya. Tadi ke-12 slide-nya sudah kami isi dengan suara. Kemudian ini create video, kita create video. Nah, ini ya percobaan reproduksi pada manusia dalam bentuk MWV ya. Ada sebagian komputer ada yang langsung dalam bentuk MPV. Tapi untuk di komputer saya ini kok hanya ada WMV, tapi tidak masalah. Nanti kita minta bantuan internet untuk menyimpan dalam bentuk MP4 sehingga bisa diupload langsung ke YouTube ya. Ya, kalau sudah ini kita save. Kita save, kita simpan. Nah, ini creating video percobaan reproduksi pada manusia WMV. Nah, proses ini cara kayak itu rendering lah istilahnya, atau proses membuat video. Kita tunggu sampai ini nanti penuh, baru video ini bisa kita putar ya. Kita tunggu dulu. Memang prosesnya agak lama, apalagi semakin banyak slide semakin lama proses renderingnya ya. Jadi kita harus bersabar. Ini proses renderingnya sudah selesai ya. Untuk selanjutnya video yang masih dalam bentuk WMV, kita akan mengubahnya dalam bentuk MPV dengan bantuan pengubah video MWV ke MPV, yaitu dengan bantuan internet. Videonya sudah jadi ya, ini sudah jadi. Sekarang video ini akan kita ubah menjadi tidak lagi WMV tapi MPV ya. Kita minta bantuan internet ya, kita buka internet. Seperti biasa kita minta bantuan internet, yaitu pengubah dari video dari WMV menjadi MPV ya. Ayo, lelah sekali ya ini ya.
kita ketikkan di sini mengubah video. Nah, ini udah mengubah video dari WMV menjadi MBVO. Kita klik. Nah, kita minta bantuan yang gratis saja ini. Gratis. Pilih file. Tadi filenya di A, kita cari ya videonya tadi yang mana ya. Oh, ini aja yang percobaan reproduksi ini ya, 2 ini. Kita open, kita menunggu sampai ini penuh ini ya, sampai 100%. Terus kita mulai, kita tinggal mengunduh ya. Kita ayo, ini sudah mendekati ya, sudah 98,7%. Sebentar lagi selesai. Ayo, ya 100%. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Nah, ya, percobaan ini sudah. Nah, kita mulai. Tunggu lagi ya. Harap tunggu sementara file Anda sedang diproses. Aduh, udah selesai kah? Nah, ini ya, sudah selesai ya. Nah, nih sudah mendownload secara otomatis. Kita tunggu saja proses mendownload secara otomatis ini. Baru proses ya. Kita tunggu downloadnya biar semuanya selesai. Nah, ini percobaan reproduksi filenya sudah dalam bentuk MB4, MB4 ya. Ini sudah mau selesai. Ya, ayo, iya selesai. Nah, karena download sudah selesai, kita cobakan ya, kita buka. Apakah video yang tadi kita buat sudah jadi apa belum? Open ya, mulai. Nah, bisa dimulai ya. Materi reproduksi pada manusia, yaitu materi kurikulum 2013 kelas 9 SMP oleh saya Siti Umi Fitriah, guru IPA Espansa ya, atau SMP Negeri 8 Salatiga. Untuk kompetensi inti yaitu KI 1 menghargai menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara selektif sesuai dengan perkembangan kita cepatkan ya. Biar cepat selesai. Oh iya, karena ini contoh hanya 12 slide saja.
ya. Ini ya, video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint sudah jadi ya. Mudah sekali kan, Bapak Ibu guru YouTuber dimanapun kalian berada, nggak susah kan? Jadi kita tinggal membuat PowerPoint, langsung kita save and send ke dalam export video. Udah jadi. Kalau yang komputernya canggih, ada pembawaan MP4, langsung dalam bentuk MP4. Kalau tidak canggih seperti punya saya, ya kita minta bantuan internet diubah menjadi MP4. Gampang sekali kan? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.